itu berhubungan dengan pohon ara. Ya, tidak selalu ada kesempatan, sekaranglah waktunya untuk mengikuti Tuhan. Ya, kalau tadi kita berbicara kesempatan kedua, tapi itu tidak selalu ada kesempatan kedua ya, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Jadi kalian harus ingat bahwa tidak ada selalu kesempatan. Karena itu berbatas waktu, maka hati-hatilah untuk hal demikian. Yang kedua, ya, untuk kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Di sana itu harus butuh perjuangan kita ya di dalam iman dan keselamatan kita. Ya, walaupun kita harus menyangkal diri ya. Jadi kita tahu untuk masuk ke sana kita harus ini tulisan tadi sudah dirubah ya. Ya, menyangkal diri, memikul salib dan ikutlah Dia. Ya, ini 3 hal penting, mengatakan tidak pada keinginan kita, ya, lebih fokus pada apa yang Tuhan kehendaki. Memikul salib mungkin di dalam mencapai kerajaan Allah kita harus hidup di dalam segala kesulitan, di dalam segala tantangan, dan ikutlah Tuhan ya, ikutlah Dia ya. Jadi untuk mencapai kerajaan Allah kita harus berjuang untuk iman dan keselamatan kita. Dan ini pada malam kemarin tuh banyak sekali diceritakan oleh Pendeta Yuso ya. Dan ingat ya, jika kesempatan itu datang pada kita, jangan berdalih. Ya, kita sendiri tahu apakah kita berdalih atau tidak. Ya, hanya kita yang mungkin bisa mengerti. Ya, jadi terimalah anugerah Tuhan, jangan berdalih untuk bisa kita masuk kepada kerajaan Allah. Nah, rekan-rekan, kira-kira demikian presentasi tentang pengajaran minggu depan. Dan untuk lebih baiknya memang nanti kita bagusnya pertanyaan-pertanyaan ini dibicarakan kepada murid interaktif. Ya, jadi saya tidak bisa membuat footnote ya seperti yang Lausus katakan ya. Karena saya kalau buat footnote saja nanti saya tidak akan stay di footnote-nya itu. Saya tetap akan bicara seperti begitu ya, kebiasaan ngajar dari awalnya ya. Dan saya lebih ingin ada kerangka saja ya, seperti tadi lembaran mengenai kesempatan kedua itu ya. Jadi ada 3 hal yang saya ingin katakan. Kemudian mengenai pohon ara ada berapa hal itu sudah ada gambar-gambarnya ya, lebih menolong saya ada kerangka begitu ya. Tapi menurut saya tidak akan membuat footnote, karena jika saya buat pun nanti saya ngomongnya tidak sama dengan footnote-nya, catatan kakinya. Tapi itu baik ya untuk kita yang mengajar seperti demikian. Oke, terima kasih. Dari rekan-rekan dulu, apakah ada yang mau memberikan masukan, evaluasi, tambahan atau dukungan? Ini pertanyaan aja. Oh ya, boleh. Kalau ini kan kita sampaikan bahwa harus melalui pintu sempit ya. Jadi seolah-olah keselamatan itu kan ada usaha dari kita, ada usaha dari manusia itu sendiri. Terus yang kedua tadi yang perumpamaan yang pesta itu. Di ayat itu tidak dulu pintu sempit, ada pintu sesak. Sesak dan sempit itu beda. Nah, sesak lah ya. Itu dari sisi itu ya. Yang jelas ada usaha dari kita. Terus yang kedua yang pesta tadi. Kalau pesta tadi itu kan ceritanya orang-orang yang diundang kan nggak datang. Jadi tuannya itu dia meminta untuk yang diundang itu mengajak orang-orang yang ini, orang-orang cacat dan segala macam ya. Jadi ada usaha orang yang tidak diselamatkan nantinya ya, untuk mengajak orang-orang yang harusnya diselamatkan. Jadi bisa diartikan ke sana nantinya. Jadi gimana? Biar kita ke murid-murid. Tidak ada lagi dari selesai. Kalau makanya itu bukannya melalui dari wawasan perumpamaan itu sebenarnya saya dari tadi pikir itu sebenarnya nanti minta Chandra menjelaskan itu perumpamaan itu cerita apa sebenarnya itu kok sampai di Anda Monata
kan kasih nampakkan ini tuh kontrak gitu loh. Ini orang-orang sebenarnya diundang dan tanda kutip mungkin pandangan layak. Ya ini orang-orang yang benar-benar kamu pikir pun enggak gitu loh maksudnya gitu Pak. Jangan pikir soalnya ini kejadiannya Pak. Aku kadang tak berpikir gitu. Kita selalu menganggap perumpamaan itu kok kayak nyata terjadi, enggak. Perumpamaan itu dikasih cerita yang memang dilebih-lebihkan supaya nampak kontras gitu loh maksudnya. Kalau menurut aku Bukan dilebih-lebihkan, untuk menerangkan. Menjelaskan. Ada lagi selesai biar sekalian nampung nih. Sekalian. Soalnya kemarin yang topik ini kan dari itu. Oke, siap. ayo sampai-sampai itu kentang Apa yang sekat. itu bisa warna nih. Dia udah kasih. Oke, ada salah satu skill. Saya cuma bisa yang pohon ara ya, bahasa yang lain. Iya. Yang pohon ara ya. Oke. Jadi yang perumpamaan pohon ara, kalau Lausel lihat, kan perumpamaannya seperti kata Lausel Santoso mungkin nggak terjadi kenyataannya. Karena ternyata pohon ara, aduh tulisannya mohon maaf ya, atau bahasa Inggrisnya fig tree, ternyata pohon ara itu tidak bisa tidak berbuah, akan selalu berbuah, ya akan selalu berbuah, tapi ada syaratnya, ketika pohonnya sudah dewasa. Nah, jadi saya tadi sambil cari di internet gitu tentang penelitian pohon ara. Katanya pohon ara sejak ditanam, tumbuh dan sampai dewasa itu membutuhkan waktu 3 sampai 4 tahun. Nah, yang di Alkitab kalau nggak salah dibilang udah 3 tahun ya. Ditunggu. Nah, itu waktu yang wajar. Jadi istilahnya tuan tanah tuh datengin terus 3 tahun tuh masih wajar. Kira-kira sampai 4 tahun. Nah, tetapi di website itu bilang bisa lebih, bisa sampai 5 sampai 10 sampai 12 tahun jika terganggu pertumbuhannya. Jika pertumbuhannya buahnya terganggu gitu ya. Jadi akan lebih lama dari ini, seharusnya standar ini kalau yang bagus. Nah, kalau misalnya lebih dari 5 sampai 12 tahun berarti pertumbuhannya terganggu dan dibilangnya akan ditebang. Makanya kan siapa tadi hambanya bilang, "Yaudah, Tuan besok tahun keempat cek lagi tumbuh nggak?" Nah, itu pas lah dengan penelitian pohon ara itu 3 sampai 4 tahun tuh ideal. Makanya dibilang tahun depan cek lagi ya Tuan. Kalau benar-benar tahun keempat nggak ada, ya udah tebang aja. Karena berarti pertumbuhannya terganggu. Nah, saya coba mikir ini maksudnya apakah orang masalah keselamatan atau tidak yang ditebang? Saya rasa kemungkinan yang Lukas 13 ini nggak ngomongin keselamatan. Karena saya cek lagi kata ditebang, saya cari di Matius. Tunggu ya, saya agak lupa. Di Matius 3 ayat 10 itu bilang gini, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, banyak menafsirkan dibuang ke dalam api maksudnya ya udah itulah, Bapak bukan orang percaya, maksudnya neraka jadi bagian dia. Nah, di sini menariknya adalah kenapa dia ditebang, karena tidak menghasilkan buah yang baik. Bahasa aslinya tuh mekalos. Nah, kalon atau kalos baik itu menandakan perwujudan baik dari dalam diri. Jadi mau bilang pohon yang jahat, yang pada dasarnya jahat akan ditebang dan dibakar dalam api. Nah, saya jadi mikir kemungkinan ada 2 jenis nih. Ada pohon yang jahat,
ada 3 pohon yang jahat, kemungkinan orang tidak percaya. Ini menurut saya ya, yang orang tidak diselamatkan lah. Ada pohon, misalnya pohon ara yang tidak berbuah gitu, tidak berbuah. Ini orang percaya, tetapi iman pertumbuhannya terganggu. Ya itulah. Terus ada yang ketiga, pohon ara berbuah. Itu yang orang percaya tapi imannya bertumbuh. Nah, kemungkinan ditebang di Lukas 13 ini bukan, tapi kan nggak dijelasin dibakar ke dalam api. Saya jadi kebayang kan fig tree itu, pohon ara itu besar, batangnya besar-besar. Kemungkinan ditebang tetapi digunakan untuk hal yang lain. Nah, maksudnya orang percaya ketika pertumbuhan imannya nggak mewujudkan benar-benar orang percaya, tidak seperti semalam Pak Yusuf bilang tadi pagi Pak Yusuf bilang iblis itu tahu keselamatan nggak bisa dibatalkan, tidak bisa hilang, tetapi iblis tahu dia harus membuat orang percaya imannya tumpul, dia nggak berbuah, dia nggak berguna, istilahnya begitu. Nah, saya coba cari lagi di Matius 21, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Jadi pohon aranya tidak berbuah kan, terus Tuhan Yesus bilang, karena kau gak ada buah, cuman daun-daun aja, dikutuk engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Jadi sebenarnya ini saya menduga pohon ara yang di Lukas 13 ini berbicara tentang orang percaya yang dalam masa kehidupannya memang diselamatkan, tapi tidak bertumbuh imannya, tidak berubah dengan segala teguran firman Tuhan, dia masih tetap bandel begitu ya. Sampai Tuhan tebang, dia nggak sefungsi pohon ara, tapi mungkin dia gunakan untuk yang lain. Mungkin batangnya bisa digunakan untuk buat apa dan sebagainya macamnya. Tapi lebih menandakan ini orang percaya yang akhirnya tidak dipakai pelayanan lagi. Karena di Matius 21 dibilang engkau akan tidak berbuah lagi selama-lamanya. Tapi nggak tahu nih apakah literal atau tidak. Jadi saya kebayang ada pohon yang memang jahat. Yang jahat itu melambangkan orang tidak percaya, itu jelas tidak diselamatkan, dibakar. Ada pohon ara yang pertumbuhannya tidak berbuah, karena itulah banyak gangguan. Jadi dia tidak berguna sebagai pohon ara. Mungkin itu adalah orang percaya yang diselamatkan. Tapi kata Pak Yusuf tadi, imannya jadi tumpul, dia jadi tidak berbuah. Dan ada yang pohon ketiga, pohon ara yang berbuah, itu adalah orang percaya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin itu sekilas penggalian dari pohon ara. Saya di telepon Musenatan. Terima kasih lah. Sebentar ya. Oke. Jadi saya tambahkan Mas Ustaz. Jadi gini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang soal ara-ara ini ya. Jadi sebenarnya pohon ara ini dia nggak mesti 3-4 tahun. Dia nggak mesti. Saya udah pernah coba. Waktu itu pas lagi praktek, ada yang bawain buah ara, kita tanam. Dia nggak mesti sampai 3-4 tahun. Dan dia nggak mesti harus seperti pohon yang dulu kita gambar gitu ya. Nggak mesti harus begini pohonnya gitu, nggak mesti. Jadi dia cukup di dalam pot, terserah potnya mau besar mau kecil. Nanti dia akan muncul batangnya, dia tidak terlalu besar batangnya. Dan yang menjadi highlight poinnya itu soal ini, selalu berbuah. Jadi pohon ara ini dia nggak makan banyak waktu. Jadi waktu itu di tempat metodis Siantar itu kita ada pohon ara yang ada di pot, kita ambil makan gitu ya, rasanya tuh manis. Nah, tidak lama mungkin 1 bulan tuh dia sudah muncul lagi yang baru. Yang biasanya suka dimakan burung. Buah aranya suka dimakan burung. Jadi kalau misalnya setiap kali kita mau ambil, kita lihat udah kemakan setengah, itu udah pasti dimakan burung. Nah, mungkin soal waktunya Rasulullah bisa tekankan sama anak-anak. Ini sekarang sekalian hitung-hitung lah, misalnya pengetahuan, kalau misalnya mau ditambahkan gitu ya. Tapi yang pentingnya itu bagian sini. Ya. Nah, kemudian yang soal tadi saya tekankan mengenai ada yang tidak berbuah lah, apa segala macam yang bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain batangnya. Saya jadi ingat kalau Rasulullah waktu kita dulu ngajar soal katekismus Westminster, di situ pernah dibilang bahwa
memang pada akhirnya ada orang-orang yang memang tidak diselamatkan atau apa, tapi Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya. Nah, mungkin itu yang menjadi satu poin yang penting, gitu ya. Ada bagian itu. Nah, ini soal pohon ara, saudara. Ini soal pohon ara. Jadi, apakah akan kita jelaskan sebanyak dan seluas ini? Saya pikir tidak, gitu ya. Dan kita juga tidak boleh lupa soal guideline dari pelajaran Show Me Jesus-nya. Jadi saya pikir ini wawasan yang saudara perlu dapetin, tapi diselektifkan saja untuk disampaikan ke anak-anak. Nah, saya akan next ke bagian yang lain, saudara. Saya nggak tahu sampai sejauh mana ketika saudara baca soal Show Me Jesus ini, saudara menemukan suatu kejanggalan, gitu ya. Kalau saya baca, saya justru sudah mulai janggal dari central point-nya. Karena di situ dikatakan bahwa karunia keselamatan itu bisa expire. Berbatas waktu. Ada batas waktunya, gitu. Nah, saya masih percaya bahwa keselamatan, wah indah sekali, ada spidol itu. Saya percaya bahwa keselamatan itu tidak mungkin hilang, gitu ya. Ini nggak mungkin hilang. Maksudnya, ya sekali selamat itu tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat. Cuman kita perlu membedakan terminologi katanya saja. Kalau menurut saya, kita perlu membedakan antara kata keselamatan atau salvation ini dengan kata pertobatan atau bertobat dengan kata repentance. Jadi saya nggak tahu kenapa Show Me Jesus menggunakan kata keselamatan. Dan kemarin saya ambil waktu sama Sean untuk kita coba pelajarin bahannya. Kami sepakat bahwa mungkin itu bukan mau nunjukin soal keselamatannya. Maksudnya ada poin soal keselamatannya yang ditekankan, yaitu hanya terjadi satu kali. Mungkin that's why kenapa penekanannya tuh selalu kayak jangan kehilangan kesempatan gitu loh. Karena ini terjadi satu kali. Dan pasti kan nanti yang kayak tadi Mas Levi ada tanya sama Mas Levi, apakah ini karena usaha kita atau apa gitu ya. Saya pikir poinnya tuh soal ininya, repentance ini. Repentance ini berkali-kali loh, so. Jadi pertobatan itu selalu terjadi berkali-kali. Kalau Luther bilang kita selalu melupakan Injil itu setiap hari. Nah, itulah kenapa kita ditekankan sebagai murid Kristus harus bertobat berkali-kali atau berhari-hari. Kenapa? Karena kita selalu gagal. Kita selalu berdosa, gitu loh istilahnya. Makanya kalau saya yang akan ngajar, guideline point of view-nya adalah keselamatan itu pasti terjadi hanya satu kali bagi orang yang Tuhan sudah pilih. Atau kalau tadi lo misalkan bilang, ya Injil itu diberitakan, gitu ya. Injil itu diberitakan, tetapi Injil itu akan efektif kepada siapa? Yaitu kepada orang yang sudah dipilih. Kalau lo masih ingat, ini bagian dari karya tulip, gitu ya. Oh iya, oke. Jadi ini orang yang dapatkan keselamatan itu hanyalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih dulu, gitu ya. Makanya kenapa di bagian karya tulip dia sudah bahas itu soal total depravity-nya, unconditional election-nya, limited atonement-nya, irresistible grace-nya. Nah, karya anugerah yang efektif inilah yang nantinya akan memunculkan orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Sehingga keselamatan itu menjadi efektif di dalam diri orang itu. Di dalam diri orang itu. Nah, makanya kita perlu berhati-hati di bagian ini. Karena kami sepakat juga, saya sama saya sepakat juga bahwa sebenarnya setiap penulis atau setiap perancang kurikulum itu sah-sah saja bagaimana dia menggunakan rujukan-rujukan perikop. Kalau saya lihat, karena mungkin penekanan itu soal kesempatan itu, that's why menggunakan beberapa perikop yang ada. Nah, kami sepakat bahwa mungkin tidak semua perikop itu kalau digali
benar-benar berperikop, itu akan menjelaskan poin utama itu seperti itu. Nah, oleh sebab itu Rasul-Rasul, kalau usulan dari kami, kita perlu perhatian seperti ini. Ketika nanti Rasul-Rasul mengajarkan bagian ini, kita jangan sampai membawa pemikiran anak-anak itu bahwa keselamatan itu ada performa kita. Karena performa manusia ini akan menjadi sia-sia gitu untuk mencapai keselamatan itu. Tetapi bagi orang yang sudah diselamatkan Tuhan, ketika dia dapat anugerah itu, maka dia akan punya performa untuk apa? Masuk ke sini. Karena setiap harinya memang kita harus terus sadar, kita harus bertobat. Makanya Luther selalu tekankan, kita harus terus mempelajari Injil, karena kita terus melupakan itu setiap hari, dan kita perlu itu gitu. Nah, jadi kalau yang soal tadi sempit atau apa gitu ya, sebenarnya bahasa aslinya tuh sempit, bukan sesak ya. Jadi itu udah benar, yang tadi Rasul udah benar ya. Itu bukan sesak, itu dia pakai kata nero. Di dalam bahasa Yunani itu pakai kata, saya lupa tadi pakai kata apa, tapi itu menjelaskan bahwa memang itu jalan yang sempit gitu. Sempit mungkin konotasinya memang tidak semua untuk diselamatkan, atau tidak semua Tuhan pilih untuk mendapatkan keselamatan. Nah, beberapa belakangan ini saya sama Sian itu selalu berhubungan dengan beberapa anak remaja yang selalu mulai akhirnya mempertanyakan soal predestinasi, keselamatan. Ada teman-teman mereka juga yang tanya soal keselamatan, apakah semua orang diselamatkan atau tidak. Nah, jadi mungkin kalau saya usul, Rasul perlu meng-highlight poin soal kesempatan kedua yang dari Rasul sudah tekankan berkali-kali. Mungkin soal kesempatan keduanya itu adalah kita nggak punya selalu kesempatan kedua untuk benar-benar mendapati keselamatan itu. Karena memang pada dasarnya kalau udah nggak sama, ya nggak sama. Tetapi di dalam waktu Tuhan, saya juga tekankan itu di sekolah waktu itu. Saya bilang kalau memang hari ini atau suatu hari nanti kamu mendengar firman Tuhan, Tuhan berbicara, Tuhan gelisahkan hatimu, kamu harus grab it gitu. Kamu harus ambil kesempatan itu untuk benar-benar bertobat. Karena mungkin after itu bisa saja kamu terlewatkan. Nah, jadi kita perlu menekankan soal dua wilayah ini loh, saudara. Kita jelaskan bahwa keselamatan itu terjadi hanya satu kali, kita tidak tahu waktunya. Makanya kayak Pak Yusuf kemarin yang ngomongnya, yang di sesi Q&A, ya kita nggak pernah tahu ending kehidupan orang. Mungkin hari ini nggak kelihatan keselamatan, detik-detik terakhir misalnya di rumah sakit kan kadang kan biasa gitu ya, doain sama akong gitu misalnya, ya gitu loh. Ada momen-momen itu kita nggak pernah tahu siapa, dan kita nggak pernah tahu endingnya. Jadi yang pasti adalah keselamatan itu terjadi satu kali bagi orang pilihan, gitu ya, bagi orang pilihan. Yang berkali-kali itu apanya? Setiap orang percaya yang sudah mendapatkan keselamatan itu, dia harus berkali-kali bertobat. Kenapa? Karena dia selalu gagal melakukan kehendak Tuhan. Misalnya kayak di tempat, mungkin kalau anak-anak kan mungkin di tempat les atau di sekolah lah, berapa sering sih kamu ngomong kotor, bisa coba hitung gitu. Mungkin nggak cukup ya ini. Mungkin nggak cukup gitu misalnya. Yang ini yang kita harus berkali-kali ini gitu. Nah, kemarin saya sama Sian kita coba rampungkan ada beberapa kata penting yang saya pikir Rasul perlu perhatikan atau highlight gitu ya. Karena dari buku ini cukup banyak yang di highlight, banyak yang dibahas gitu. Jadi Rasul perlu perhatikan bahwa kata salvation, keselamatan, ini pasti berhubungan nanti dengan kingdom of God. Oke. Kemudian saya nggak bisa baca tulisan sendiri. Soal pertobatan yang harus berkali-kali itu, ini pasti berhubungan dengan buah kehidupan. Buah kehidupan ini ya bisa soal kita mengalami bisa buah roh lah, bisa juga apa yang kita lakukan bagi Tuhan, pelayanan apa gitu ya. Karena kan setiap kali kita bertobat, kita pengen punya komitmen yang baru untuk doing something for God gitu.
atau doing something to God gitu, atau bahkan doing something to others. Nah, ini yang jadi penekanannya. Kemudian soal waktu. Kalau kita lihat waktu yang dibahas di dalam lesson plan ini selalu berbicara soal waktu yang berhubungan dengan hari ini, saat ini. Kamu nggak boleh kehilangan kesempatan itu. Sama waktu yang akan datang. Itu tadi yang Mas Alibson soal panah ya, ada bagian itu gitu ya. Kemudian supaya menolong ini, maka saya bilang bahwa keselamatan atau salvation itu tuh limited, tapi repentance itu unlimited. Maksudnya apa? Ya limited, terbatas, hanya terjadi sekali dan tidak untuk semua. Tetapi repentance harus berkali-kali, unlimited time, harus terus dilakukan. Dan saya kenapa setiap kali kita doa, kita ada doa pengakuan dosa, kita hidup kita pernah gagal, sebelum tidur kita mohon ampun sepanjang hari ini mungkin gagal jadi istri, jadi suami, jadi ayah. Kita lakukan itu gitu ya. Dan maka dari itu memang kita nggak bisa jelasin secara semua. Kenapa? Karena masalahnya yang dari tadi kita bahas itu baru berupa penggalian secara akar kata. Kita nggak ngecek itu sampai ke tafsiran-tafsiran. Akhirnya adakah pandangan-pandangan dari orang-orang dulu seperti apa perkembangan zaman, penulis-penulis tafsiran muncul, apakah punya satu konsistensi kebenaran yang sama. Jadi secara akar kata saja kita bisa melihat betapa kompleksnya pelajaran minggu depan. Dua minggu lagi ini gitu loh. Tapi oleh sebab itu saya pengen Rasul-Rasul punya satu sudut pandang yang sama soal ini. Ketika Rasul-Rasul akan tekankan soal kesempatan itu, sebenarnya di dalam beberapa perikop yang sudah kita baca itu, ini sebenarnya ada berhubungan dengan orang munafik. Ya, saya lupa di perikop mana dia ada ngomongin soal orang munafik. Yang diundang itu lah. Iya kayaknya di Lukas 14 ya. Ya, antara 14 atau 12 diri itu ada pokoknya sebut soal orang munafik. Saudara, kita tidak boleh lupa. So, Jesus mengkaitkan pelajaran ini dengan lesson plan jarum yang Rosa Hendri kemarin bagikan, yaitu soal orang. Jadi poinnya apa? Dua bagian ini sama-sama akan mengalami kontroversial soal keselamatan. Nah ini yang supaya kita nggak miss dari apa yang suami Yesus tekankan gitu ya, yang udah mereka susun. Soal pemakaian perikop ya kita ikuti mereka lakukan itu, tapi Rasul-Rasul perlu berhati-hati karena kalau menurut saya sama Sian, perikop yang dipakai mungkin secara poin utama itu tidak melulu berbicara soal itu gitu, tetapi menyinggung subpoinnya. Nah subpoinnya itulah yang mungkin diambil sama penyunting dari kurikulum suami Jesus untuk mendukung arah yang memang sudah mereka susun. Jadi sekali lagi ketika Rasul mengajarkan, jangan lupa bagikan soal ininya Rasul, Injil. Karena Injil inilah yang menjadi salah satu solusi di dalam kehidupan manusia untuk mengerti tentang keselamatan itu. Kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, saya bagikan di grup, Rasul boleh lihat. Salah satu tokoh, saya kutip beberapa ya untuk tambahan saja. Ya, jadi N.T. Wright itu mengatakan seperti ini, bahwa karya keselamatan dalam artian penuh adalah satu tentang manusia seutuhnya, jadi bukan hanya jiwa saja. Kemudian, belum masuk ya? Kemudian yang kedua, itu soal waktu tentang masa kini dan juga yang akan datang itu. Kemudian yang ketiga, itu tentang apa yang Tuhan lakukan melalui kita, bukan hanya apa yang Tuhan lakukan di dalam dan untuk kita. Jadi perhatikan poinnya bahwa mengalami karya keselamatan tentang manusia yang seutuhnya. Nah itu yang harusnya tuh terjadi di dalam keseluruhan aspek perubahan itu. Nah perubahan itu kita dapatin dari mana?
dari repentance yang berkali-kali. Kenapa? Karena di dalam teologi kekristenan kita percaya soal yang namanya progressive sanctification. Artinya ada proses pengudusan, penyucian dari orang yang dulunya berdosa diselamatkan Tuhan dan berproses sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu bagian kita. Oleh sebab itu, ketika kita akan melihat betapa kompleksnya hidup manusia, solusinya apa? Hanya melalui pribadi dan pekerjaan Kristus, di mana Allah secara penuh, gitu ya, menyelesaikan karya keselamatan bagi kita. Dia menyelamatkan kita dari hukuman karena dosa untuk membawa kita masuk ke dalam persekutuan fellowship with Him. Itu kata Timothy Keller. Dan dia akan merestorasi kita, bahkan seluruh dunia ini, untuk menikmati kehidupan yang telah Tuhan rancangkan dari awal di dalam Al-Quran. Nah, nanti bagian aplikasinya Saudara bisa tekankan tuh. Motornya lah bisa. Katanya udah serius ikut Tuhan, tapi gimana soal motor, soal PT, soal semua lo bisa bapak di situ. Tinggal lo kontekskan saja ke anak-anak lo itu bergumulnya di bagian mana. Gitu ya. Nah, mungkin ini saja tambahannya. Semoga ini bisa menolong untuk persiapan di 2 minggu. Gitu. Saya tahu tapi